Oke, kita hari ini akan bahas patogenesis dan patofisiologi pneumonia pada anak. Nah, ini table of content-nya, jadi kita akan bahas dari mulai definisi dan etiologi dari pneumonia, terutama pada anak ya. Kemudian klasifikasi dari pneumonia, epidemiologinya, dan juga yang terakhir adalah main course-nya patogenesis dan patofisiologi dari pneumonia pada anak. Oke, nah jadi kita harus tahu dulu definisi dari pneumonia. Jadi kita kan dari dulu selalu ingat kalau misalkan ada itis-itis di belakangnya, umumnya itu adalah terjadinya inflamasi. Tapi kok pneumonia yang sebenarnya definisinya adalah kondisi inflamasi pada jaringan paru, kenapa nggak pneumonitis? Gitu ya. Jadi sebenarnya ada juga nama pneumonitis. Nah, tapi pneumonia maupun pneumonitis intinya sama, sama-sama kondisi inflamasi yang terjadi pada paru. Entah itu di pleura visceral, jaringan ikatnya, jalan napasnya, alveolinya, ataupun struktur dari vaskular parunya. Nah, yang membedakan umumnya pneumonia itu akibat infeksi. Jadi termasuk dalam infeksi respiratori akut yang menyerang paru-paru. Etiologinya berdasarkan dari WHO atau World Health Organization, antara lain adalah Streptococcus pneumoniae sebagai penyebab utama, Haemophilus influenza type B, dan juga respiratory syncytial virus. Gitu ya. Nah, sementara kalau pneumonitis, intinya kan radang ya, dan umumnya biasanya berkaitan dengan hal-hal non-infeksius. Seperti contohnya adalah aspirasi, kemudian juga ada namanya drug induced dari pneumonitis, dan yang terakhir adalah akibat reaksi hipersensitivitas. Nah, ini etiologi pneumonia pada anak. Jadi kita akan fokus ke pneumonia atau infeksi paru pada anak gitu ya. Etiologinya bervariasi dari mulai bakteri maupun virus gitu ya. Tapi memang yang paling sering adalah bakteri dan virus ya. Virusnya antara lain RSV dan influenza A dan B. Tapi tidak menutup kemungkinan human metapneumovirus juga bisa menginfeksi. Beberapa kasus juga dulu gue rawat pasien itu dengan adenovirus dan juga rhinovirus gitu ya, terutama pada pasien-pasien bayi. Nah, kalau bakteri katanya sih yang paling sering Streptococcus pneumoniae gitu ya, tapi nanti kita akan lihat ada data terbaru dari Korea Selatan yang menunjukkan ada pergeseran. Tapi ternyata pergeseran itu sudah terjadi di tahun 2007 di negara Singapura, gitu ya. Nah, kemudian riwayat-riwayat pajanan yang juga berdampak pada risiko pneumonia juga cukup banyak. Misalkan anak-anak yang tinggal di asrama gitu ya, ternyata dia lebih berisiko gitu ya untuk mengalami Neisseria meningitidis infection maupun Mycoplasma pneumonia. Kemudian kalau misalkan anak sekolah itu biasanya COVID ya, memang masih ada SARS-CoV-2. Kemudian kalau untuk pajanan-pajanan lain yang paling sering juga itu terkait dengan pergerakan kita atau traveling kita gitu ya. Kalau misalkan kita keluar negeri, terpajan dengan virus-virus ataupun kuman-kuman di luar negeri yang punya perbedaan antara Indonesia dan juga negara lain juga bisa berdampak pada infeksi. Yang paling umum kan biasanya ke Saudi Arabia gitu ya. MERS bisa menyebabkan terjadinya pneumonia juga. Nah, tapi tadi udah dijelasin, selain pneumonia itu akibat infeksi, ada namanya pneumonitis yang juga sebenarnya bisa disebabkan oleh etiologi non-infeksi gitu ya. Bisa karena aspirasi, hipersensitivitas, akibat efek obat maupun juga radiasi. Oke. Nah, ini etiologinya. Ternyata berdasarkan laporan terbaru ya, paling barunya 2022 di Korea Selatan oleh Roh et al, itu ada pergeseran atau shifting dari penyebab community acquired pneumonia yang awalnya katanya dulu Streptococcus pneumoniae, tapi ternyata sekarang terjadi pergeseran gitu ya ke atypical pneumonia atau kuman atipikal seperti Mycoplasma pneumonia. Di mana Mycoplasma pneumonia ini dari laporan Roh et al. Ini 78,4%-nya sudah mengalami mutasi pada gen 23SR-RNA. Nah, di gen ini terdapat gen-gen yang mengekspresikan kemampuan dari si kuman tersebut, yaitu Mycoplasma pneumonia, untuk resisten terhadap antibiotik, salah satunya clarithromycin. Jadi, atypical pneumonia kalau lagi kita obatin dengan clarithromycin, kemungkinan besar dia tidak akan mengalami perbaikan. Karena apa? Karena 78,4%-nya mengalami resistensi. Jadi dia resisten terhadap clarithromycin. Nah, itu data penting banget, ya. Nah, ini kita lihat tapi Mycoplasma pneumonia, ya, 422, ya, dibandingkan dengan Streptococcus pneumonia yang hanya 92. Jadi, sekarang sudah terjadi pergeseran. Nah, ini tadi ya, jadi 78,4%-nya itu mengalami resistensi. Dan di Singapura ternyata di tahun 2007 juga sudah terjadi pergeseran gitu ya. Dan etiologinya adalah sama, Mycoplasma pneumonia, 20,6%. Gitu ya. Baru dilanjutkan dengan bakteri-bakteri lain
termasuk Streptococcus pneumonia yang menyumbang 64,6% dari 10,3% total infeksi pneumonia pada anak di Singapura. Di Tiongkok pun sama, 32,4% Mycoplasma pneumonia. Baru diikuti sama respiratory syncytial virus dan juga adenovirus. Nah, ini intinya, dulu pneumonia itu dianggap salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbesar pada anak, gitu ya. Dia 30% loh, yang menyebabkan kematian pada anak. Ini berdasarkan buku dari Nelson Pediatric terbaru tahun 2004. Nah, kemudian dia telah menyebabkan 880.000 kematian di tahun 2015. Dan biasanya hal ini berkaitan dengan faktor kemiskinan, karena 99% yang meninggal itu tinggal di negara dengan pendapatan rendah atau menengah. Nah, mungkin ini adalah salah satu menjadi penjawab kenapa terjadi pergeseran atau shifting dari penyebab atau etiologi dari pneumonia pada anak, gitu ya. Jadi setelah adanya pemberian vaksinasi yang kita sebut PCV, ya, dari mulai PCV 7, 10, dan 13, ya, yang terus berkembang, bahkan katanya sebentar lagi ada PCV 20. Setelah adanya introduksi PCV itu terjadi pola penurunan yang cukup signifikan dari kematian akibat pneumonia. Ya, kita lihat ini untuk anak-anak usia 5 tahun ke atas itu mengalami penurunan, tapi memang yang di bawah 1 tahun itu masih masih fluktuatif. Tetapi rata-rata menurun tajam setelah diintroduksikan yang namanya vaksinasi pneumokokus atau PCV. Dari mulai PCV 7 sampai ke PCV 20 yang nantinya akan keluar. Ya kalau di Indonesia kan sementara ini ada PPSV 23 sama juga ada PCV 13 gitu ya. Tapi memang ditambah lagi penurunan itu akan lebih tajam di Korea Selatan ya. Penurunan itu lebih tajam, penurunan kematian akibat pneumonia setelah dilakukannya proses program nasional vaksinasi pneumonia gitu. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya Indonesia akan juga melakukan program nasional PCV, jadi kasus pneumonia anak akan lebih rendah. Nah, ini juga bagaimana tampilan dari infeksi Streptococcus pneumonia pada anak di Korea Selatan. Setelah adanya introduksi dari pneumococcal vaccination, itu menurun. Jadi tahun 2010 dia mulai gencar, dia turun. Dan tidak pernah naik lagi sampai seperti di tahun 2007 ataupun 2008. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas epidemiologi, sekarang kita bahas klasifikasi. Nah, jadi pneumonia itu bisa diklasifikasikan sebenarnya cukup banyak berdasarkan asal muasal kumannya atau asal muasal dari mikroorganisme penyebabnya. Kalau mikroorganisme penyebabnya berarti bisa virus, bisa bakteri. Intinya bisa pneumonia bakterial atau pneumonia viral dan lain sebagainya. Nah, tapi yang kali ini kita bahas adalah asal muasal penyebabnya. Atau maksudnya mikroorganismenya ini asal muasal dari mana sih? Kalau dia terinfeksi di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya, kita sebut sebagai CAP atau Community Acquired Pneumonia, di mana Community Acquired Pneumonia didefinisikan sebagai infeksi akut dari parenkim paru yang didapatkan dari mikroorganisme komunitas. Berbeda kalau misalkan seseorang itu sedang dirawat di rumah sakit, dalam waktu kurun lebih dari 48 jam dia tiba-tiba mengalami gejala sesak, demam, batuk, kemudian banyak dahak, dan lain sebagainya, maka kita curigai pasien itu dengan HAP atau Hospital Acquired Pneumonia. Jadi, harus ada patokan minimal 48 jam. Dan yang terakhir adalah VAP atau Ventilator Associated Pneumonia yang sebenarnya juga termasuk dalam HAP. Nah, VAP ini terjadi pada pasien-pasien yang lebih dari 48 jam mengalami intubasi atau ventilasi mekanik. Jadi, kalau misalkan nih dia sudah mengalami HAP duluan, berarti belum tentu dia VAP. Tapi ketika dia awalnya terintubasi karena misalkan ada penurunan kesadaran atau mungkin dia mengalami KLL atau kecelakaan lalu lintas, kemudian diintubasi, 2 hari kemudian dia mengalami yang namanya demam, kemudian mulai ada sputum retention sampai desaturasi, maka kita sebut VAP. Gitu. Nah, jadi zaman dulu itu awalnya ada yang namanya Healthcare Associated Pneumonia. Nah, di mana Healthcare Associated Pneumonia ini tidak hanya berkaitan sama orang yang dirawat di rumah sakit,
Tapi kalau dia misalkan mendapatkan perawatan di rumah, ada hospital, ada petugas rumah sakit atau petugas klinik datang ke rumah, atau dia datang ke klinik hemodialisa kan cuma 3 jam atau 4 jam biasanya kan melakukan hemodialisa, atau dia melakukan kunjungan ke klinik rawat jalan. Nah, itu kita sebut dengan healthcare associated pneumonia, ya. Tapi ternyata HCAP atau healthcare associated pneumonia ini gagal untuk dapat kita terapkan sebagai definisi yang unggul. Kenapa? Karena dengan kita ada healthcare associated pneumonia, kita bisa memberikan antibiotik spektrum luas secara lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak menggunakan HCAP. Jadi misalkan pasien datang ke klinik kita atau datang ke rumah sakit ke IGD dengan keluhan sesak, batuk, dan ada riwayat dia datang ke klinik rawat jalan 2 hari sebelumnya misalkan seperti itu. Nah, mau nggak mau, kalau misalkan dengan definisi HCAP, kita akan memberikan terapi antibiotik dengan spektrum luas. Karena kita curigai dia mengalami infeksi kuman rumah sakit juga, gitu ya. Dan ditambah lagi, HCAP pun tidak dapat memprediksi risiko mortalitas. Nah, jadi akhirnya definisi healthcare associated pneumonia ini dicabut atau tidak digunakan lagi. Jadi sekarang cuma ada 3 istilah, CAP, HAP, ataupun VAP. Nah, tujuan utama dari pengelompokan ini intinya adalah penentuan antibiotik apa yang dapat kita berikan pada pasien, gitu ya. Kalau misalkan dia mengalami HAP, tentu kita harus pertimbangkan mendapatkan antibiotik spektrum luas yang sifatnya itu dapat mengcover bakteri gram negatif maupun positif karena kuman di rumah sakit sangat beragam. Tapi kalau kita curiganya CAP atau community acquired pneumonia, tentu kita harus pertimbangkan antibiotik yang lebih spesifik. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke main course-nya. Jadi patogenesis dan patofisiologi dari pneumonia. Jadi awalnya akan terjadi infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme. Tadi sudah disebutkan etiologi-etiologinya apa aja. Tapi tentu infeksi ini terjadi bukan hanya serta-merta patologi atau kemampuan atau virulence faktor yang dimiliki oleh mikroorganisme, tapi juga ada hal-hal yang lain yang mendukung proses infeksi tersebut, seperti adanya faktor risiko. Status sosioekonomi, jadi dia rumahnya padat merayap gitu ya, samping-sampingan, tembok-tembokan, kemudian bahkan di dalam satu rumah kepadatan penduduknya sangat tinggi. Kedua, status vaksinasi. Jadi dia belum dapat vaksinasi pneumokokal ataupun vaksinasi Haemophilus influenza atau pentabio misalkan. Atau dia anak usia sekolah karena dia melakukan sekolah langsung atau offline atau luring, kemudian ada teman yang sakit, batuk, nggak dirawat di rumah, akhirnya dia tertular. Atau dia memang punya komorbiditas yang dapat menurunkan sistem imunnya, misalkan dengan adanya PJB, atau riwayat adanya bronchopulmonary dysplasia, misalkan dia riwayat prematur sebelumnya, atau dia memang punya cystic fibrosis di mana saluran nafasnya itu banyak lendir. Kemudian ada asma, sickle cell disease, neuromuscular disease, atau GERD, dan fistula tracheoesophagus. Karena kan adanya risiko naik asam lambung, kemungkinan kuman-kuman di saluran cernanya juga bisa naik gitu. Jadi lebih gampang dia terinfeksi saluran nafas. Nah, hal-hal ini memicu kerentanan terjadi infeksi oleh mikroorganisme tadi. Ditambah lagi, paru-paru anaknya juga mengalami masalah. Misalkan, dia punya gangguan atau defek dari clearance mukosiliar. Jadi, silia-silia yang ada di saluran napasnya ini, itu tidak memiliki kemampuan untuk dapat membuang partikel-partikel ataupun kuman-kuman maupun virus-virus secara alamiah. Misalkan anaknya itu menjadi perokok pasif, gitu ya. Nah, atau mungkin remaja-remaja yang memang melakukan merokok, gitu ya. Nah, dampaknya kan terjadi metaplasia atau perubahan struktur dari sel-sel epitelial saluran napasnya. Yang tadinya bersilia menjadi tidak bersilia lagi atau dalam tanda kutip silianya motilitasnya menurun, gitu ya. Jadi gampang sekali mengalami infeksi oleh mikroorganisme. Ditambah lagi misalkan dia juga ada defek imunitas karena misalkan tadi ya dia tidak dapat vaksin atau dia mengalami atau memiliki komorbiditas sebelumnya. Dan penelitian terbaru ternyata ada peran dari mikrobiota residen di paru. Jadi setelah dilakukan berbagai analisa menggunakan cairan bronkoalveolar lavas, di dalam paru-paru kita itu tidak steril, melainkan ada cukup banyak kuman-kuman lain yang tidak dapat dikultur, tapi kita bisa lakukan evaluasi menggunakan sistem sequencing gitu ya. Jadi banyak sekali mikrobiota di sini. Nah, ternyata ada peranan dari mikrobiota, entah dia protektif atau dia malah memicu terjadi infeksi kalau bertemu dengan kuman-kuman yang ada dari luar, gitu ya. Atau memang dia lagi dirawat di rumah sakit karena ada misalkan dia sepsis, gitu ya.
Nah, maka terjadilah infeksi sistemik yang di mana dia bisa masuk ke paru-paru juga melalui struktur vaskularnya, gitu. Nah, itu merupakan cara dari proses kenapa bisa terjadi pneumonia. Selanjutnya, kalau udah terinfeksi, gimana prosesnya? Nah, ini kita bedain dulu antara yang viral maupun yang bakterial. Nah, kalau viral pneumonia, umumnya viral itu akan langsung merusak sel epitel respiratorik yang dimiliki oleh pasien. Dampaknya apa? Motilitas menurun gitu ya. Kalau motilitas silia maksudnya. Kalau motilitas silianya menurun, dampaknya terjadi gangguan clearance. Nah, ini menjadi faktor predisposisi atau menjadi faktor pemicu mudahnya terjadi infeksi sekunder oleh bakteri. Karena kan kuman bisa gampang masuk, jadi kalau nggak bisa dibuang sama si mucociliar clearance-nya. Apalagi karena kerusakan sel, sel-selnya mati, akhirnya terjadi proses kematian sel yang menyebabkan akumulasi debris seluler. Ditambah memang ada reaksi inflamasi juga karena si virus itu kan melakukan kerusakan pada sel-selnya. Terjadi edema, bengkak, kemudian juga terjadi peningkatan sekresi mukus yang tujuannya sebenarnya untuk menangkap dari kuman-kuman, virus-virus tadi. Jadi kan mukus itu tujuannya untuk menangkap kuman atau virus, kemudian akan dibuang sama silia. Ya, tapi karena silianya nggak bagus, gerakan atau motilitasnya, jadi hipersekresi mukus doang, tapi malah menyumbat saluran nafasnya. Nah, ketika terjadi sumbatan saluran nafas itulah terjadi proses atelektasis atau mungkin terjadi edema interstisial dan juga gangguan dari ventilasi perfusi. Nah, kemudian kalau pneumonia bakterial, umumnya berbeda-beda dari masing-masing kuman, di mana kuman-kuman tersebut memiliki yang namanya bakterial pathognomonic atau kekhususan dari gambaran klinis yang bisa muncul. Misalkan nih, pada atypical pneumonia akibat Mycoplasma pneumoniae, umumnya dia infeksi bronchial tree-nya. Jadi dia menginfeksi dulu area-area dari small airway. Nah, itu akan menyebabkan lebih berat lagi karena small airway-nya terganggu. Kalau Streptococcus pneumoniae umumnya dia infeksinya akan menyebar ke anatomi sekitar dan menyebabkan gambaran konsolidasi lobaris. Jadi seperti ini dia, ini cuma ada di lobus kanan bawah, lobaris saja. Gitu ya. Atau kalau misalkan dia terinfeksi oleh Streptococcus grup A, dia akan menyebabkan keterlibatan difus. Jadi seluruh area paru terkena. Nah, disebut sebagai pneumonia interstisial. Sementara kalau untuk yang Staphylococcus aureus, umumnya dia mengalami bronkopneumonia. Jadi bronkusnya kena, parenkim parunya kena, dan juga alveolenya kena. Nah, biasanya dia menyebabkan suatu kondisi yang confluence, berkumpul gitu ya di satu area, tapi bilateral kanan dan kiri. Dan kadang-kadang disertai dengan necrotic area, yang kita sebut kavitas. Gitu. Sama ujung-ujung akhirnya, dampaknya adalah atelektasis, edema interstisial, dan ventilasi perfusi yang tidak terbalance atau tidak seimbang. Gitu. Oke, sekian untuk patogenesis dan patofisiologi dari pneumonia pada